Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kaum muslimin rahimakumullah. Di sini kita mengisahkan biografi dari serial edukatif dari beberapa ulama salaf terkemuka. Orang-orang yang terkenal dengan kezuhudan dan kehati-hatiannya, kewaraan dan kesederhanaannya. Sifat-sifat ini tentunya merupakan indikasi dari seorang pemimpin para tabi'in dan para imam yang mau mengamalkan ilmunya. Lantas, siapa beliau? Tonton terus video ini hingga selesai untuk mengetahui kisah selengkapnya. Yakni adalah Masruq bin Al-Ajda Al-Hamadani yang telah banyak berguru pada beberapa sahabat terkenal, yang diantaranya Abdullah bin Mas'ud, Ali bin Abi Thalib, dan Sayyidah Aisyah ridwanullahi alaihim ajma'in. Namanya Masruq bin Al-Ajda Al-Hamadani Al-Wadi'i Abu Aisyah Al-Kufi. Dialah Masruq bin Al-Ajda bin Malik bin Umayyah bin Abdullah bin Murri bin Salman. Ada juga yang mengatakan Salaman bin Muammar bin Al-Harith bin Sa'ad bin Abdullah bin Wadi'ah. Al-Hafiz Abu Bakar Al-Khattib berkata, ada yang mengatakan bahwa pada waktu kecil dia pernah hilang diculik, lalu ditemukan lagi sehingga dia dinamakan dengan Masruq yang dicuri. Kemudian ayahnya Al-Ajda masuk Islam. Sanjungan para ulama terhadapnya. Malik bin Mughawwal berkata, aku pernah mendengar Abu Safar mengatakan, Hamdaniyah nama sebuah suku belum pernah melahirkan seseorang seperti Masruq. Ibnu Sa'ad berkata, dia adalah siqah, orang yang dapat dipercaya perkataan dan berita yang dibawanya, dan dia banyak mempunyai hadis yang layak diriwayatkan. Ibadahnya. Anas bin Sirin dari istri Masruq, dia berkata, Masruq banyak melakukan sholat hingga kedua kakinya membengkak. Seringkali aku duduk di belakangnya sambil menangis karena tidak tega melihat apa yang dilakukannya. Dari Filtur bin Khalifah dari Asy-Sya'bi, dia berkata, Masruq bin Al-Ajda jatuh pingsan saat dia menjalankan puasa pada musim kemarau. Sayyidah Aisyah istri Rasulullah SAW telah mengangkatnya sebagai anak, hingga dia pun Masruq memberikan nama kepada putrinya dengan nama Aisyah pula. Dia tidak pernah memarahi putrinya itu sedikit pun. Perawi melanjutkan ceritanya dan berkata, kemudian putrinya itu datang kepadanya, wahai ayah, makan dan minumlah. Dia menjawab, apa yang kamu inginkan dariku, wahai putriku? Sang putri berkata, aku hanya kasihan melihat ayah. Dia berkata, wahai putriku, aku hanya ingin mendapatkan kasih sayang dari Allah Subhanahu wa Ta'ala di hari yang jaraknya mencapai 50.000 tahun. Satu hari lamanya sama dengan 50.000 tahun pada hari kiamat. Dari Abu Ishaq, dia berkata, ketika Masruq menjalankan ibadah haji, dia tidak pernah tidur kecuali dalam keadaan bersujud. Kewaraan dan kezuhudannya. Dari Ibrahim bin Muhammad bin Al-Muntashir, dari ayahnya, dari Masruq, dia berkata, sesungguhnya dia tidak pernah mengambil bayaran dari pekerjaan sebagai hakim. Dia berpedoman pada firman Allah, Innallaha ashtara minal mu'minina anfusahum wa amwalahum bi anna lahumul jannah. Sesungguhnya Allah membeli jiwa raga orang-orang yang beriman dan harta benda mereka dengan surga. Quran Surah At-Taubah ayat 111. Guru dan murid-muridnya. Guru-gurunya Al-Mizzi berkata, Masruq meriwayatkan dari beberapa orang yang diantaranya Ubay bin Ka'ab, Khabbab bin Al-Arat, Zaid bin Sabit, Utsman bin Affan, Ali bin Abi Thalib, Mu'az bin Jabal, Sayyidah Aisyah istri Rasulullah SAW dan ibunya Ummu Ruman, dan Ummu Salamah istri Rasulullah SAW, dan beberapa sahabat lainnya. Murid-murid beliau. Al-Mizzi juga berkata, ada beberapa orang yang meriwayatkan hadis dari Masruq, antara lain Ibrahim An-Nakhi, Anas bin Sirin, Ayub bin Hani, Jabal bin Rufaidah, Abu Wa'il Syakik bin Salamah, Amir Asy-Sya'bi,
dan juga beberapa tabi'in lainnya. Perkataannya dan perilakunya. Dari Abu At-Tuha, dia berkata, pernah Masruq memberikan suatu pertolongan kepada seseorang. Kemudian datang seorang wanita memberikan hadiah kepadanya, sehingga Masruq sangat marah dan berkata, kalaulah aku tahu bahwa sifat seperti itu adalah terdapat dalam dirimu, niscaya aku tidak mau berbicara denganmu untuk selamanya. Selama hal itu masih ada dalam dirimu, aku pernah mendengar Abdullah bin Mas'ud berkata, barang siapa memberikan suatu pertolongan kepada seseorang untuk dapat mengembalikan haknya atau menghindarkannya dari suatu kezaliman yang menimpanya, kemudian dia menerima hadiah dari orang itu, maka perbuatan itu adalah suatu kebinasaan. Mendengar itu, orang-orang di sekitarnya berkata, maka kami tidak menganggap kebinasaan kecuali jika dia bertujuan menyuap. Masruq menimpali, jika berniat menyuap, maka itu adalah suatu kekufuran. Meninggalnya. Dari Syakik, dia berkata, Masruq pernah dirantai selama 2 tahun. Selama itu dia habiskan untuk melakukan sholat 2 rakaat dengan maksud mendapatkan pahala sunnah Rasulullah. Dari Abu Wa'il, dia berkata bahwasanya ketika menjelang kematiannya, Masruq berkata, ya Allah, aku tidak ingin meninggal dunia dengan tidak mengikuti petunjuk Rasulullah SAW. Tidak pula Abu Bakar dan Umar bin Al-Khattab radhiyallahu anhuma. Demi Allah, aku tidak meninggalkan sesuatu pun kepada seseorang kecuali sesuatu yang melekat pada pedangku ini. Maka masukkanlah dia dalam kafanku ini nanti. Sufyan bin Uyainah berkata, Masruq meninggal dunia pada tahun 63 Hijriah. Dia adalah seorang perawi yang dapat dipercaya dan mempunyai banyak hadis sahih. Semoga kita dapat mengambil hikmah dan ketauladanan dalam kisah ini. Wallahu a'lam bis-shawab. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.